Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Apa kabar anak-anak ustazah? Apa belum diaktifkan? Ya Allah, dari tadi ngomong belum Anissa Rizky ya, belum diaktifkan. Ya ampun, bebel. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8? Iya. Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Nah, seperti yang sudah dijadwalkan bahwa hari ini kita akan melaksanakan ulangan praktek ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi anak-anak ustazah, untuk ulangan praktek bahasa Indonesia, udah rupanya. Untuk ulangan praktik bahasa Indonesia, ustazah mau ananda sekalian itu membuat teks persuasif atau menuliskan teks persuasif bertema bebas ya, dengan tema apapun, bisa kesehatan, lingkungan hidup, atau bisa juga tentang olahraga. Banyaklah yang bisa dijadikan teks persuasif ya anak-anak ustazah. Jadi teks persuasif itu nanti bisa ananda lihat di buku ya. Coba kita lihatkan dulu ya teks persuasifnya ya. Seperti apa sih contoh teks persuasif? Nah, seperti ini ya. Biar ustazah kasih contoh dulu bagaimana cara membuatnya. Nah, jadi teks persuasif itu dia teks yang untuk mengajak ya, untuk memengaruhi orang lain dengan mengungkapkan bukti serta alasan yang logis ya. Sebenarnya ustazah maunya membuat teks apa ya sebenarnya? Teks ulasan ya. Mau teks ulasan, mau nggak? Iya, teks ulasan aja ya, karena kan udah ada buku di rumah masing-masing kan? Udah ada ya. Karena saya takut nanti karena kita kan nggak ke perpustakaan, takutnya kalian minum buku. Ustazah nggak mau lah buku-buku kayak gini, nanti kalian buku pengetahuan kayak gini kalian buat buku-buku bahasa Indonesia. Boleh buku pengetahuan, tapi jangan buku yang kita pelajari lah. Maksudnya entah buku tentang motivasi, buku-buku pengetahuan itu kan ada banyak ya kan. Misalnya cara pengelolaan kelas, bagaimana jadi anak yang berprestasi, itu pengetahuan juga. Terus juga ada buku-buku sastra bisa seperti cerpen, itu juga boleh ya anak-anak ustazah ya. Nah, jadi ya udah sekalian ustazah mau kasih kisi-kisi, kita mau buat teks ulasan berdasarkan struktur. Nah, jadi sekalian aja ya, karena ini masuk ujian, tentang strukturnya kan masuk ujian nih. Nah, jadi anak-anak ustazah buatlah teks persuasif, teks ulasan ya, dari buku pengetahuan, terus dari cerpen, novel yang ini juga boleh sih, novel-novel yang yang tentang kehidupan nyata boleh ya, buku-buku pengetahuan alam dan lain-lain itu juga boleh ya. Nah, contohnya ini sudah ada di sini. Ini sudah sama strukturnya ini. Nah, ini dia yang sudah sama struktur ya. Tapi kok nggak ada di sini contohnya? Berarti contohnya enggak. Oh, kita pelajari strukturnya dulu aja ya. Ini nak, coba dipahami baik-baik. Ini bahan kita mau praktek dan bahan kita untuk ujian nanti, kisi-kisinya nanti. Ini masuk nih anak-anak ustazah. Nampak nggak di monitor struktur? Nampak ya? Nampak nak? Jadi anak-anak ustazah, ini sekalian jalan ya materi untuk praktek dan untuk ujian. Insya Allah nanti ujian kita itu pilihan berganda dengan 15 soal ya. Salah satu soalnya, beberapa soal itu terdiri dari teks ulasan. Kebanyakan tentang struktur ulasan.
Jadi struktur ulasan itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 struktur. Yang pertama ada struktur identitas. Nah, kalau identitas sudah tahulah kita semua bahwasannya identitas itu merupakan judulnya, pengarangnya, penerbitnya. Yang paling pertama itulah dia identitas, pengenalan karya yang mau kita ulas. Ya, kalau judul berarti dia adalah misal judul film, judul buku. Kalau dia pengarang berarti adalah pengarang dari buku tersebut atau penerbit dari buku tersebut, dan itu sudah ada tertera pada buku yang kita mau ulas ya. Letaknya di paling depan di halaman pertama biasanya ya. Nanti Ustazah kasih tahu contohnya mana yang termasuk identitas ya. Kalau kita mau mengulas tentang buku berarti identitasnya adalah judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman dan ukuran buku. Tapi kalau kita mau mengidentifikasi tentang mau membuat teks ulasan tentang cerpen ya. Cerpen itu buat saja judulnya, penulis kan seperti itu ya, atau dan lain-lain. Atau kalau film beda lagi. Kalau film itu dia judul film, produser, pemain. Nah, nanti ada contohnya ya Ustazah tunjukkan. Lalu yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi setelah identitas. Orientasi ini berisi tentang keberadaannya sebagai novel, sebagai buku, sebagai sebuah film. Bagaimana mereka itu sudah mendapatkan suatu penghargaan, ya kan? Bagaimana masyarakat itu ya kan memiliki atau memberikan perhatian yang sangat besar pada karya tersebut. Jadi orientasi ini merupakan pengenalan ya tentang keberadaan novel, buku maupun film yang mendapatkan suatu penghargaan. Contohnya seperti ini. Kita sekalian contoh aja ya biar cepat. Nanti buat prakteknya gitu juga ya anak Ustazah ya, buat prakteknya gitu juga. Itu juga masuk ujian. Nah, ini ada tentang yang semalam itu. Nah, ini. Mana nak yang termasuk identitas, Nak? Iya, ini ya. Betul. Yang pertama ini identitas. Orientasi, coba. Orientasi setelah identitas. Pengenalan tentang karya tersebut yang mana? Iya. Iya. Iya, bisa. Lalu dia mengatakan ini. Ya. Film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusuma Dewa. Ini merupakan pengenalan terhadap ya film tersebut. Paham ya, Nak? Pengenalannya secara umum ya, anak-anak Ustazah ya. Nah, ini dia. Dah. Lalu setelah orientasi anak-anak Ustazah, ada yang namanya apa? Setelah orientasi? Orientasi letaknya di awal ya. Ih, bagus, Masya Allah. Sinopsis. Nah, sinopsis itu adalah apa? Ringkasan dan inti dari cerita atau dari cerita. Nah, jadi kalau anak-anak Ustazah masih pemula membuat ulasan, lihat sinopsisnya di belakang apa? Ya, kan ada kan di belakangnya, ambil aja semuanya itu sinopsis ya. Tapi kalau udah ahli dia harus membuat garis besarnya ya. Nah, sinopsis itu merupakan ringkasan cerita. Sekarang kita cari mana ringkasan ceritanya. Pada cerita ini tadi. Mana ringkasan cerita? Dari mana ringkasan cerita? Bagus, iya. Cinta, Masya Allah ya. Jadi dari ini ya, inti cerita film Beth berkisah cinta yang tragis antara Beth atau Elizabeth dan Pesta sebagai dua anak manusia yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Sampai di mana dia itu sinopsis? Sampai sini ya. Nah, sampai ini tambah Arya ini. Nampak anak-anak Ustazah? Sampai ini tambah Arya. Nampak, Nak? Nah, itu sinopsisnya. Ya, itu sinopsis yang ada di belakang novelnya atau di belakang ceritanya seperti itu ya, atau garis besar dari cerita. Sekarang setelah sinopsis ya, setelah sinopsis apa lagi?
Nah, analisis itu berisi apa? Kalau analisis, oh iya gini anak-anak ustazah, kalau analisis itu sebenarnya sudah merangkup semuanya. Jadi analisis ini tidak terlalu apa ya dibilang ya, dia itu sudah merangkup semuanya. Analisis itu ada yang sinopsisnya ada, evaluasinya ada. Jadi analisis itu yang menceritakan tentang tokoh-tokohnya, maksudnya ada unsur-unsur seperti itu tadi latarnya, tokohnya. Kan di sini ada mengungkapkan tokohnya kan, Nak? Ada nggak dia mengungkapkan? Ada. Itu udah termasuk analisis ya. Lalu juga yang penilaian itu masuk ke mana? Strukturnya mana? Yang menilai kekurangan, kelemahan. Masuk ke kalau tentang kelemahan, kekurangan, kelemahan, kelebihan masuk ke bagian mana strukturnya? Tengoklah. Iya benar. Evaluasi artinya penilaian ya. Jadi pada evaluasi disitulah diungkapkan kekurangan yang terdapat pada karya tersebut ataupun kelebihan yang terdapat pada karya tersebut. Jadi kalau untuk analisis ini dia berada pada sinopsis anak-anak ustazah. Kalau dia sinopsisnya tentang cerita, pasti ada analisis ya, karena dia ada unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar dan alur. Ada tadi kan kita bacakan sinopsisnya yang ada unsur-unsur ceritanya ada. Nah jadi setelah analisis baru dah masuk evaluasi. Sekarang kita temukan evaluasinya, kekurangan ataupun kelebihan dalam sebuah teks ulasan. Nah di sini bisa nggak menemukan mana dia yang termasuk evaluasi? Nah ini, coba yang ini. Meskipun demikian, semua itu bersifat multitafsir. Ini termasuk kemana? Iya, evaluasi yang kelemahan atau kelebihan. Kok kelebihan? Multitafsir itu kelemahan, ya. Multitafsir itu dia itu bermakna ganda, maksudnya itu seseorang jadi susah mencerna filmnya karena memiliki banyak makna, itu maksudnya ya. Jadi dapat menimbulkan itu tadilah kesalahpahaman bisa jadi ya. Jadi multitafsir itu termasuk dia termasuk ke kelemahan dengan struktur evaluasi gitu ya. Sekarang kita cari siapa yang bisa menemukan mana dia evaluasi yang bersifat kelebihan karya. Film bed tampak istimewa karena pendekatan Arya yang unik dibanding sinias lain. Benar. Nah, itu termasuk kelebihan ya, termasuk evaluasi. Lalu juga ini ya, pokoknya anak ustazah dari sini. Nih, pesan moral mana dia? Nih, bagaimanapun keadaannya, film bed merupakan ungkapan semangat pemberontakan Arya pada suatu yang mapan. Dari sana Arya ingin memberi isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Jelasnya memandang hidup secara lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendesak. Dari sini, ini merupakan evaluasi ya. Iya, evaluasi itu adalah pandangan penulis yang berupa kelemahan maupun kelebihan. Sampai di sini paham anak-anak ustazah? Iya, paham ya. Nanti buat ulasannya seperti itu juga ya, Nak. Terus nanti kalau ujian anak-anak ustazah, nanti ada pertanyaannya tentang orientasi, tentang sinopsis, ya kan? Ada pilihan berganda. Ya, jadi itu dipahamilah anak-anak ustazah, ya kan? Pokoknya ujian kita nggak susah loh kalau kalian mau memang memahami, ya. Jadi untuk praktek terserah bukunya apa, tapi tolonglah bukunya itu yang memang betul-betul memberikan pengetahuan atau wawasan yang positif, ya. Tidak hanya untuk sekedar dibaca, tapi juga bisa kita amalkan. Tadi kan ustazah contohkan film, ya. Kalau buku kayak gini contohnya ya, Nak. Kalau dia mau ulasan buku, nah ini novel apa, Nak? Ini? Iya, ini dia. Nampak nggak di monitor? Ini dia. Contoh kalau buku ya atau novel ya. Nampak? Iya, beda kan sama film kan? Nah, lihat ini.
Jelas nggak kalian orientasinya? Coba Ustazah baca ya. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu Sumanjaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Nah, ini jelas termasuk orientasi. Kenapa ini dikatakan sebagai orientasi, Nak? Karena iya, ada dia memperoleh penghargaan dan dia diakui oleh masyarakat. Sampai pemerintah aja tidaklah sampai mendukung gitu ya, seperti itu. Nah, ini orientasi. Lalu sinopsisnya yang iya, novel ini sampai betul. Iya, betul, Nak. Nah, sampai sini, sampai asmanya. Nampak, Nak, kata asmanya di situ? Sampai asmanya ya. Ini termasuk sinopsis. Nampak? Baru setelah itu masuklah dia. Kita nggak usah bahas analisis lagi ya, Nak, karena analisis ada di sinopsis ya. Sudah lewat ya. Jadi sekarang masuk ke evaluasi. Lihat, ini dia evaluasinya. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembaca. Termasuk evaluasi atau tidak? Iya. Dan itu kan yang membilangkan bahwasanya novel ini memberikan banyak pelajaran bukan penulis bukunya kan? Bukan kan? Bukan kan? Tapi penulis apanya? Iya, berbeda dia. Bukan penulisnya yang memuji diri sendiri, tetapi kita sebagai pengulas yang memujinya, memuji karya tersebut. Jadi jangan salah paham ya. Nah, di sini dia evaluasi positifnya, kelebihannya. Ya, lalu dia mengatakan kita harus pandai bergaul dan bla 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 bla. Lalu di sini ada dia yang kayaknya kelemahannya ya. Siapa yang bisa? Sayangnya novel ini sudah sangat langka. Ini termasuk evaluasi yang bersifat kelemahan. Maka kita sepakati evaluasinya terletak pada dari ini ya, paragraf novel ini sampai paragraf ini yang ini, sampai kalimat yang sulit diperoleh. Sepakat kita ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak ustazah? Paham ya, Anissa Rizkia, paham ya? Oke, kalau paham, ustazah kasih kisi-kisi selanjutnya mau? Oke. Nah, tadi sudah ya, intinya masuklah itu tentang sinopsis, tentang struktur itu semua masuk. Sekarang ustazah mau menjelaskan tentang kisi-kisi persuasifnya. Ya, jadi ada masuk tentang materi persuasif. Tapi kayaknya kalau persuasif anak-anak ustazah yang masuk itu tentang mungkin ya kalimat fakta, argumen, catat aja lah tentang fakta, argumen, pendapat, seperti itu. Lalu tentang apa lagi ya, tentang inilah, pokoknya tentang isi dari persuasif itu apa maksudnya. Misalnya gini loh, kalau dia teksnya tentang apa, kita yang menyimpulkan ya, intinya ini nak, dia ada pertanyaan tentang menyimpulkan suatu teks, buat aja gitu, menyimpulkan teks persuasif ya. Menyimpulkan teks persuasif. Contohnya nanti ada wacana atau teks, kita yang menyimpulkan, kita disuruh ngapain gitu loh di teks itu. Misalnya kita disuruh menjaga kesehatan, disuruh menjaga pola makan gitu. Paham ya? Jadi kalau persuasif nggak banyak kok, nggak sulit, dia cuman kayak strukturnya gitu ya. Strukturnya itu kan ada argumen, ada fakta-faktanya, seperti itu ya. Jadi pahami aja tentang struktur persuasif dan kebahasaan teks persuasif. Nah, itu aja. Kalau kalian baca, gak usah dihafal, dibaca jadi pahami. Karena ini bukan apa ya, bahasa Indonesia itu jawabannya ada di teks. Jadi kan gak perlu kalian nyontek pun atau apa, jawabannya sudah ada di teks. Ya kan sudah ada di teks. Saya suruh cari siapa nama tokohnya, udah ada nama tokohnya di situ ya kan. Tinggal dibaca. Jadi yang penting dibaca, dipahami. Oke, anak-anak ustazah, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada lah ya kan? Udah lah ya. Apa tuh? Oh iya, lupa. Jadi ujian prakteknya karena ini kita menulis ulasan dan ini enggak main-main, enggak asal-asalan ya. Jadi sampai besok aja ya, ustazah kasih ya. Besok terakhir dikumpulkan sore jam 5 sore.
besok terakhir dikumpul jam 5 sore. Bisa itu kan? Bisa lah, orang sinopsisnya kan udah ada di buku. Nah berarti nanti buatnya harus bagus. Nanti evaluasinya buat pakai kata-kata sendiri ya. Ya, pakai pendapat sendiri, jangan ngambil dari Google lagi. Kalau misalnya buku itu kurang sampulnya kurang bagus, jelaskanlah nggak bagusnya di mana. Contohnya misal warnanya gelap kali, gitu kan bisa warnanya kelam kayak kehidupan, kan bisa kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kalian jangan lihat Google lagi lah, kan ini udah pendapat sendiri gitu ya. Atau misalnya cerah kayak kehidupan kita, kan bisa kalian buat kayak gitu, paham? Ya, oke ya. Oke anak-anak ustazah, selamat mengerjakan praktek. Semoga Allah mudahkan urusan kalian. Dan intinya kalau anak-anak ustazah itu berniat ya, berniat menunaikan kewajiban kalian sebagai siswa, Allah akan mudahkan dan Allah akan berikan jalan kemudahan bagi anak-anak ustazah untuk mengerjakan kewajiban kalian tersebut. Dan nilai didapat pun bagus, masya Allah ya kan. Kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih kalau kalian memang mau mengerjakan kewajiban kalian sebagai siswa. Baik anak-anak ustazah, kalau tidak ada pertanyaan, ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dimanapun kita berada. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham kan Anissa Rizkia kan? Jadi kenapa lah kemarin tuh sempat ini